Jiwa terpilih. 7 tanda ujian hidupmu hampir selesai. Bersiaplah bahagia. Bagian 1. Mengapa kamu diuji seberat ini? Tidak semua orang akan memahami apa yang telah kamu lalui. Tidak semua orang tahu berapa kali kamu hampir menyerah, namun memilih tetap bertahan. Jika saat ini kamu menonton video ini, bukan kebetulan kamu menemukannya. Ada pesan yang sedang mencari jiwamu. Ada jawaban yang selama ini diam-diam kamu tunggu. Karena kenyataannya adalah ini. Tidak semua jiwa diuji dengan cara yang sama, dan tidak semua orang cukup kuat untuk membawa ujian seberat yang kamu pikul. Kamu merasa hidupmu berbeda sejak awal. Sejak dulu, hidupmu tidak pernah benar-benar mudah. Bahkan ketika orang lain tertawa, kamu belajar memahami luka. Bahkan ketika orang lain merasa cukup, kamu dipaksa belajar sabar. Kamu sering bertanya dalam hati, kenapa hidupku selalu berat? Kenapa aku harus melalui ini semua? Kenapa seolah aku sendirian? Namun kamu tidak tahu, pertanyaan-pertanyaan itu hanya muncul pada jiwa yang sedang dibentuk. Ujian bukan tanda kamu lemah. Banyak orang salah paham. Mereka mengira ujian adalah hukuman. Padahal sesungguhnya ujian adalah seleksi, seperti emas yang harus dibakar agar terlihat nilainya. Jiwa terpilih harus melalui tekanan agar kekuatannya muncul. Kamu diuji bukan karena kamu rapuh, tetapi karena kamu mampu bertahan. Jika kamu benar-benar lemah, hidup tidak akan memberimu beban sebesar ini. Malam panjang yang membentukmu, atau malam-malam di mana kamu menangis tanpa suara. Ada hari-hari di mana kamu tetap tersenyum, padahal hatimu hampir runtuh. Dan kamu tetap bangun keesokan hari, tetap menjalani hidup, tetap berjuang, meski lelah tidak pernah benar-benar pergi. Inilah tanda pertama bahwa jiwamu bukan jiwa biasa. Jiwa terpilih selalu merasa sendirian. Salah satu ciri jiwa terpilih adalah perasaan terasing. Bahkan di tengah keramaian, kamu bisa berada di antara banyak orang, namun tetap merasa kosong. Bukan karena kamu sombong, bukan karena kamu sulit bergaul, tetapi karena jiwamu tidak lagi cocok dengan hal-hal dangkal. Kamu mendambakan makna, kamu mencari kebenaran, dan pencarian itu seringkali terasa sepi. Semesta tidak sedang menikasamu, semesta tidak sedang menghancurkanmu. Ia sedang membersihkan jalanmu. Setiap kehilangan, setiap kegagalan, setiap perpisahan menyakitkan adalah bagian dari proses pelepasan. Karena kamu tidak bisa menerima hidup baru jika tanganmu masih menggenggam masa lalu. Tanda pertama akan segera terungkap. Di bagian selanjutnya, kita akan mulai membuka satu persatu 7 tanda bahwa ujian hidupmu benar-benar hampir selesai. Namun sebelum itu, kamu perlu memahami satu hal penting. Ujian selalu mencapai puncaknya tepat sebelum berakhir. Jika akhir-akhir ini kamu merasa lelah yang berbeda, sunyi yang lebih dalam, dan keheningan yang aneh, itu bukan tanda kehancuran. Itu adalah titik balik. Tanda pertama, ketenangan aneh sebelum hidup berubah. Pernahkah kamu merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan? Masalahmu belum selesai, hidupmu belum sepenuhnya membaik, namun hatimu justru terasa lebih tenang. Bukan tenang karena semuanya baik-baik saja, melainkan tenang meski semuanya belum berubah. Jika kamu merasakan ini, dengarkan dengan penuh kesadaran. Karena inilah tanda pertama bahwa ujian hidupmu hampir mencapai akhirnya. Ketenangan yang tidak masuk akal. Dulu, sedikit masalah saja bisa membuat dadamu sesak, pikiranmu berisik, hatimu gelisah. Namun, sekarang ada sesuatu yang berbeda. Kamu masih menghadapi masalah yang sama, namun reaksimu tidak lagi sama. Bukan karena kamu sudah kebal, bukan karena kamu tidak peduli, tetapi karena jiwamu telah melewati fase perlawanan. Ketenangan ini tidak datang dari logika, ia datang dari kedewasaan jiwa. Saat kamu berhenti bertanya, kenapa aku? Salah satu perubahan paling besar yang sering tidak disadari jiwa terpilih adalah ini. Kamu tidak lagi bertanya, kenapa semua ini terjadi padaku? Pertanyaan itu perlahan berubah menjadi, apa yang harus kupelajari dari ini? Perubahan kecil ini menandakan pergeseran besar di dalam dirimu. Saat kamu berhenti melawan kenyataan, kenyataan pun berhenti melukaimu. Ketenangan adalah hasil dari pertarungan panjang. Jangan salah paham, ketenangan yang kamu rasakan sekarang bukanlah hadiah instan. Ia lahir dari malam-malam panjang, dari air mata yang tidak terlihat, dari doa-doa yang hampir putus asa,
Kita nengken ini dibangun dari luka demi luka, yang akhirnya kamu terima. Bukan untuk menyerah, tetapi untuk berdamai. Dan saat kamu berdamai, hidup mulai melunak. Jiwa terpilih selalu mencapai titik hening. Era satu phase yang selalu dialami jiwa terpilih sebelum hidupnya berubah. Phase hening. Di phase ini, kamu tidak terlalu sedih, namun juga tidak terlalu bahagia. Kamu tidak banyak bicara, tidak banyak mengeluh, tidak banyak berharap. Bukan karena hatimu mati, justru karena hatimu sedang dikosongkan. Karena sesuatu yang baru akan segera diisi. Saat kamu menerima hal-hal yang tak bisa kau kendalikan. Dulu kamu ingin mengontrol segalanya, mengubah orang, mengubah keadaan, mengubah masa lalu. Saat kamu memilih menyerahkan, bukan karena putus asa, melainkan karena kamu paham era yang memang tidak ditakdirkan untuk berada di bawah kendalimu. Tonani, saat kamu melepaskan kendali, beban hidup terasa jauh lebih ringan. Ketenangan adalah bahasa semesta. Semesta selalu memberi isyarat sebelum perubahan besar terjadi. Bagi jiwa terpilih, isyarat itu bukan berupa kejutan, melainkan ketenangan, karena hanya jiwa yang siap yang bisa menerima perubahan besar tanpa kehilangan arah. Jika hidupmu akan berubah drastis dalam keadaan kacau, itu akan menghancurkanmu. Maka sebelum perubahan itu datang, hatimu ditenangkan terlebih dahulu. Jangan takut jika kamu merasa berbeda. Mungkin orang lain mengira kamu menjadi dingin, talmen, atau berubah. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kamu naik tingkat. Kamu tidak lagi terpancing hal kecil, tidak lagi membuang energi untuk hal yang tidak sepadan. Kamu memilih ketenangan daripada pembuktian, dan itu adalah ciri jiwa yang telah matang oleh ujian. Ini bukan akhir, ini awal. Ketenangan yang kamu rasakan sekarang bukanlah garis akhir. Ia adalah gerbang menuju fase baru hidupmu. Fase di mana kamu tidak lagi hidup untuk bertahan, tetapi mulai hidup untuk berkembang. Dan ini baru tanda pertama. Jika kamu merasakan ketenangan ini, jangan merasa bersalah, jangan merasa aneh, jangan merasa kosong. Itu berarti kamu telah melewati bagian tersulit dari ujianmu. Kamu tidak kehilangan harapan, kamu sedang memulihkan jiwa, dan perubahan besar sedang mendekat. Tanda kedua, hal-hal yang pernah melukaimu tak lagi memiliki kuasa. Ada luka yang tidak terlihat, tidak
berdarah, namun terasa lebih menyakitkan daripada luka fisik manapun. Luka karena dikhianati, luka karena diremehkan, luka karena ditinggalkan saat kamu paling membutuhkan. Jika kamu pernah berada di titik itu, maka bagian akan terasa sangat dekat dengan jiwamu. Dulu, luka itu menguasai hidupmu. Ada masa di mana kamu terbangun dengan dada sesak, pikiranmu kembali ke kejadian yang sama. Kata-kata yang menyakitkan itu terus terulang di kepalamu. Kamu mencoba melupakan. Namun semakin kamu melawan, semakin luka itu menekanmu. Setiap hal kecil mengingatkanmu pada masa lalu. Setiap kenangan menjadi beban, dan kamu bertanya dalam diam, kenapa aku tidak bisa sembuh? Kamu salah mengerti tentang sembuh. Banyak orang mengira sembuh berarti melupakan. Padahal sembuh berarti tidak lagi dikendalikan. Kini, kamu mungkin masih ingat, namun ingatan itu tidak lagi melukai. Kamu tidak membenci, namun juga tidak ingin kembali. Itulah tanda yang sangat jelas bahwa jiwamu telah keluar dari cengkeraman luka saat kamu tidak lagi membutuhkan penjelasan. Dulu kamu ingin jawaban, ingin klarifikasi, ingin keadilan. Kamu ingin tahu kenapa mereka melakukan itu padamu, kenapa kamu diperlakukan tidak adil, kenapa kamu harus kehilangan. Namun, sekarang kamu tidak lagi menunggu penjelasan, bukan karena kamu sudah mendapatkan jawabannya, tetapi karena kamu tidak lagi membutuhkannya. Dan itu adalah tanda kedewasaan jiwa. Ketika kamu berhenti membiarkan masa lalu mengendalikan masa depan. Masa lalu tidak bisa diubah, namun cara kamu membawanya bisa menentukan masa depanmu. Kini, kamu tidak lagi hidup untuk memperbaiki apa yang sudah rusak. Kamu memilih membangun apa yang belum pernah kamu miliki. Kamu tidak lagi mengulang cerita lama. Dalam hatimu, kamu sedang menulis cerita baru. Lepaskan, bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu. Bukan berarti membenarkan perbuatan mereka. Memaafkan berarti kamu berhenti membawa racun yang seharusnya bukan milikmu. Kamu melapas, bukan karena mereka pantas, tetapi karena kamu layak tenang. Dan ketika kamu memilih tenang, semesta mulai berpihak. Jiwa terpilih selalu mengalami pemutusan ikatan. Ada fase penting dalam perjalanan jiwa terpilih, fase pemutusan ikatan emosional. Di fase ini, hubungan lama yang menyakitkan, kehilangan pengaruhnya. Bukan dengan amarah, bukan dengan drama, tetapi dengan keheningan. Ikatan itu terputus saat kamu berhenti memberi energi. Kamu tidak lagi ingin membuktikan apa-apa. Dulu kamu ingin mereka menyesal, ingin mereka melihat bahwa kamu berharga. Saat kamu tidak peduli apakah mereka melihat atau tidak, bukan karena kamu kalah, tetapi karena kamu telah menang atas dirimu sendiri. Dan kemenangan terbesar selalu terjadi di dalam. Ini adalah tanda ujian mulai melepasmu saat luka kehilangan kuasa. Ujian pun mulai melepaskan cengkeramannya. Karena pelajaran telah dipahami, karena jiwa telah matang. Semesta tidak akan mengulang pelajaran yang sudah kamu kuasai. Jika saat ini kamu merasa lebih ringan, mengingat masa lalu, tidak lagi terikat pada orang yang menyakitimu, tidak lagi ingin membuktikan apapun, maka percayalah, ujianmu benar-benar sedang berakhir. Jiwamu telah naik tingkat, dan kebahagiaan sedang disiapkan. Tenandia ketiga, kamu belajar melepas tanpa rasa takut. Ada satu pelajaran yang paling sulit diterima manusia. Tidak semua hal diciptakan untuk bertahan selamanya. Beberapa orang datang untuk mengajarkan arti cinta, beberapa untuk mengajarkan arti kehilangan, dan beberapa datang hanya untuk mengajarkan bagaimana caranya melepaskan. Jika hari ini kamu mulai mampu melepaskan tanpa ketakutan berlebihan, tanpa kepanikan, tanpa drama, maka inilah tanda besar bahwa ujian hidupmu sedang menuju akhir. Dulu, kehilangan terasa seperti kehancuran. Ada masa di mana kehilangan membuatmu runtuh. Bukan hanya kehilangan orang, tetapi kehilangan harapan, kehilangan arah, kehilangan versi dirimu yang lama. Jika kamu melepas, hidupmu akan kosong, karena kamu belum tahu saat itu. Yang kosong hanya ruang untuk sesuatu yang lebih baik. Kamu tidak lagi mempertahankan yang memaksamu sakit. Salah satu tanda terbesar bahwa jiwamu telah dewasa adalah ini. Kamu berhenti bertahan pada yang jelas melukaimu. Bukan karena kamu menyerah,
Tetapi karena kamu menghargai dirimu sendiri, kamu sadar, cinta tidak seharusnya menyakitkan, hubungan tidak seharusnya menguras jiwa, dan hidup tidak seharusnya dipenuhi keterpaksaan. Melepas bukan kekalahan. Banyak orang takut melepas karena mengira itu tanda kalah. Padahal melepas seringkali adalah tanda keberanian tertinggi. Keberanian untuk berkata, ini sudah cukup, aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Aku memilih diriku sendiri. Dan ketika kamu memilih dirimu, hidup mulai memilihmu juga. Saat kamu percaya pada alur hidup, dulu kamu ingin tahu bagaimana semuanya akan berakhir. Kamu ingin kepastian, kamu ingin jaminan. Saat kamu belajar berjalan tanpa semua itu, bukan karena kamu ceroboh, tetapi karena kamu percaya apa yang memang ditakdirkan untukmu tidak akan melewatkanmu. Kepercayaan ini adalah fondasi dari ketenangan sejati. Jiwa terpilih selalu diuji dengan kelekatan. Sebelum kebebasan datang, jiwa terpilih selalu diuji dengan kelekatan. Kelekatan pada orang, kelekatan pada peran, kelekatan pada masa lalu. Dan saat kamu lulus ujian ini, kamu tidak lagi hidup dalam ketakutan, kehilangan. Karena kamu tahu, apapun yang pergi, membuka ruang bagi yang tepat. Kamu tidak lagi merasa kosong saat sendiri. Melepas sering diikuti kesendirian. Namun, sekarang, kesendirian tidak lagi terasa menakutkan. Kamu menikmati hening. Kamu berdamai dengan diri sendiri. Kamu tidak lagi membutuhkan keramaian untuk merasa utuh. Dan inilah tanda jelas bahwa kamu telah kembali ke pusat jiwamu. Semesta menguji sebelum memberi. Hidup tidak akan mengambil sesuatu tanpa jika kamu dipaksa melepas. Itu karena yang kamu genggam tidak lagi sejalan dengan versi dirimu yang akan datang. Semesta hanya membersihkan jalanmu. Ini adalah titik transisi. Phase selalu berada tepat sebelum fase menerima, dan kamu saat ini berada di tengah-tengahnya. Mungkin terasa sunyi, mungkin terasa hampa, namun sesungguhnya kamu sedang berdiri di depan pintu perubahan besar. Jika kamu bisa melepas tanpa memohon, tanpa menyalahkan diri sendiri, maka ya, ujian hidupmu hampir selesai, jiwamu telah menjadi lebih ringan, dan kebahagiaan sedang mencari jalannya menuju kamu. Tanda keempat, kamu menikmati kesepian dan mengenal dirimu sendiri. Ada fase dalam hidup yang hanya bisa dipahami oleh jiwa terpilih. Fase di mana kamu tidak lagi merasa harus selalu ditemani, tidak lagi takut sendirian, tidak lagi mengisi sunyi dengan kebisingan. Jika hari ini kamu mulai menikmati kesendirian, bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai ruang bertumbuh, maka ini adalah tanda besar bahwa ujian hidupmu telah membawamu ke tingkat kesadaran baru. Kesepian yang dulu menakutkan, dulu sepi terasa menyiksa, diam terasa berat, sunyi membuat pikiran berisik. Kamu mencari siapa saja, asal tidak sendirian. Kamu bertahan dalam hubungan yang tidak sehat hanya karena takut sendiri. Namun, sekarang kesepian terasa berbeda, bukan melainkan tenang. Kamu mulai mendengar suaramu sendiri. Di dalam kesendirian, kamu mulai mendengar sesuatu yang dulu tertutup oleh keramaian, suaramu sendiri. Kamu tahu apa yang kamu suka, apa yang membuatmu lelah, apa yang pantas kamu perjuangkan, dan apa yang harus kamu lepaskan. Kamu tidak lagi hidup berdasarkan ekspektasi orang lain, dan itu adalah bentuk kebebasan yang hanya dimiliki oleh jiwa yang telah diuji. Kamu tidak lagi takut tidak dipahami. Ada masa di mana kamu ingin dimengerti semua orang, ingin diterima, kamu baik-baik saja, meski tidak semua orang memahami, karena kamu tahu orang yang tepat akan datang pada waktunya, dan yang tidak memahami memang tidak perlu. Kesendirian menjadi tempat penyembuhan. Kesendirian bukan lagi hukuman, ia menjadi ruang pemulihan. Di sanalah kamu menyembuhkan luka lama, memaafkan diri sendiri, menguatkan kembali hatimu,
Kamu berhenti menyalahkan diri atas hal-hal yang tidak kamu tahu dulu. Kamu belajar berkata, aku sudah melakukan yang terbaik. Dan itu sangat melegakan. Jiwa terpilih selalu melalui fase retret. Sebelum tampil kuat, jiwa terpilih selalu menarik diri sejenak. Bukan untuk menghindar dari dunia, tetapi untuk menyelaraskan diri. Fase ini sering disalahpahami sebagai keterasingan. Padahal sesungguhnya ini adalah fase pengisian ulang. Kamu menjadi teman bagi dirimu sendiri. Salah satu tanda kedewasaan tertinggi adalah ketika kamu tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada kehadiran orang lain. Kamu bisa tertawa sendiri, menikmati hari tanpa validasi, merasa cukup tanpa sorotan. Dan dari titik inilah hubungan sehat akan lahir, karena kamu tidak mencari untuk diisi, melainkan untuk berbagi. Kesendirian menyaring orang di sekitarmu. Saat kamu nyaman sendiri, hanya orang-orang tulus yang akan bertahan. Bukan karena kamu selektif, tetapi karena energimu berubah. Drama tidak lagi cocok. Kepalsuan terasa melelahkan. Kamu memilih kualitas daripada kuantitas. Dan itu adalah tanda jiwa yang telah matang. Ini adalah titik kesiapan saat kamu merasa cukup dengan dirimu sendiri. Hidup mulai bergerak karena kamu tidak lagi hidup dari rasa kekurangan. Kamu hidup dari kesadaran. Dan dari sinilah pemberian besar biasanya datang. Jika saat ini kamu menikmati kesendirian, lebih mengenal dirimu, tidak lagi takut sunyi, maka percayalah, ujian hidupmu hampir selesai. Jiwamu telah kembali utuh, dan kebahagiaan sejati sedang desi. Tanda kelima, doamu terasa lebih ringan, hatimu lebih percaya. Ada perubahan halus yang hanya disadari oleh jiwa yang telah melalui perjalanan panjang. Perubahan itu tidak terlihat oleh mata, namun terasa jelas di dalam dada. Doamu berubah, bukan karena kamu berhenti berharap, tetapi karena kamu mulai percaya sepenuhnya. Dulu, doa dipenuhi air mata. Ada masa di mana kamu berdoa dengan suara bergetar, dengan air mata, dengan pertanyaan yang tak terucap. Kamu memohon bukan hanya jawaban, tetapi juga kelegaan. Dan setiap kali doa belum terjawab, hatimu kembali diuji. Sekarang, doa dipenuhi ketenangan. Kini kamu masih berdoa, namun rasanya berbeda. Tidak lagi terburu-buru, tidak lagi penuh tuntutan, tidak lagi disertai kecemasan. Kamu menyerahkan, dan dalam penyerahan itu, hatimu terasa ringan. Karena kamu tahu, jika belum terjadi, berarti belum waktunya. Ini bukan pasrah, ini kepercayaan. Banyak orang keliru mengira ketenangan dalam doa sebagai bentuk menyerah. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Kamu tidak berhenti berharap, kamu hanya berhenti memaksa. Dan perbedaan ini sangat besar di mata semesta. Saat kamu tidak lagi mengukur hidup dengan keinginanmu. Dulu, kamu punya daftar panjang tentang bagaimana hidup seharusnya berjalan. Kamu lebih terbuka pada kejutan, bukan karena kamu tidak punya keinginan, tetapi karena kamu percaya rencana terbaik tidak selalu datang dari dirimu. Kamu memberi ruang bagi kemungkinan yang lebih luas. Jiwa terpilih selalu belajar percaya setelah putus asa. Yearness, kepercayaan sejati, lahir setelah kelelahan total. Setelah kamu mencoba segalanya, setelah kamu jatuh berkali-kali, setelah kamu sadar bahwa tidak semua bisa dikendalikan. Dari sanalah lahir iman yang tenang. Bukan iman karena takut, melainkan iman karena memahami. Doamu tak lagi dipenuhi ketakutan kehilangan. Kamu tidak lagi berdoa dengan rasa takut akan kehilangan segalanya. Karena kamu tahu, apa yang benar-benar milik tidak akan diambil darimu. Dan apa yang pergi memang tidak dimaksudkan untuk tinggal. Kesadaran ini membuat doamu terasa ringan. Ketika jawaban tidak lagi kamu kejar, ada fase dalam hidup di mana kamu berhenti mengejar jawaban. Bukan karena kamu tidak peduli, tetapi karena kamu percaya jawaban akan datang saat kamu siap menerimanya. Ini saat kamu berhenti mengejar, jawaban justru mendekat. Ini adalah tanda ujian sudah hampir usai. Doyong adalah sinyal kuat bahwa pelajaran telah selesai, karena kamu tidak akan diberi ketenangan jika ujian masih perlu diperpanjang. Ketenangan adalah tanda lulus jika saat ini kamu berdoa dengan hati yang damai, tanpa cemas berlebihan, tanpa rasa tertekan, maka dengarkan baik-baik. Ujian hidupmu
hampir selesai. Hatimu telah siap menerima, dan kebahagiaan sedang menunggu di depan. Saat semesta akhirnya membalas ketabahanmu, jika kamu masih di sini, jika kamu masih mendengarkan hingga bagian ini, maka izinkan aku mengatakan sesuatu dengan jujur. Perjalananmu tidak sia-sia. Semua air mata yang kamu tahan, semua doa yang kamu panjatkan dalam diam, semua malam panjang yang kamu lalui sendirian, tidak ada satupun yang ujian panjang tidak pernah datang tanpa maksud. Hidup tidak memilihmu secara acak. Ujian tidak diberikan tanpa alasan. Jika bebanmu terasa lebih berat dibanding orang lain, itu karena kapasitas jiwamu juga lebih besar. Semesta tahu siapa yang bisa bertahan, dan kamu adalah salah satunya. Kamu telah menjadi versi baru dirimu. Coba renungkan sejenak. Kamu yang dulu mudah goyah, takut, kehilangan, haus, pengakuan, hidup dalam luka, dan kamu yang sekarang lebih sadar, lebih utak. Perubahan ini tidak datang tiba-tiba. Ia dibentuk oleh ujian, dan karena itulah kebahagiaan yang akan datang tidak akan rapuh. Kebahagiaanmu tidak akan sama seperti orang lain. Kebahagiaanmu nanti tidak selalu berupa sorak-sorai, tidak selalu berupa pencapaian besar yang dilihat banyak orang. Bisa jadi kebahagiaanmu adalah hati yang damai, tidur yang nyenyak, hubungan yang tulus, hidup yang terasa cukup. Dan percayalah, itulah kebahagiaan paling langka. Luna. Mungkin tidak sekarang, mungkin tidak dengan cara yang kamu bayangkan. Namun, semesta tidak pernah berutang. Semua ketulusanmu akan kembali. Semua kesabaranmu akan dibalas. Semua luka yang kamu lewati akan berubah menjadi kekuatan. Dan saat balasan itu datang, kamu akan mengerti kenapa semua ini harus terjadi. Jangan meragukan intuisimu. Jika akhir-akhir ini kamu merasa sepertinya hidupku akan berubah tanpa tahu kenapa, itu bukan ilusi. Itu adalah panggilan fase baru. Intuisi jiwa terpilih selalu berbicara lebih dulu sebelum realita berubah. Ini bukan akhir cerita. Ini awal yang baru. Video ini tidak dibuat untuk membuatmu merasa istimewa tanpa alasan. Video ini dibuat untuk mengingatkanmu bahwa kamu telah melewati sesuatu yang besar. Dan orang yang mampu melewati badai besar tidak akan hidup kecil selamanya. Pesan terakhir untuk jiwa terpilih, teruslah rendah hati, teruslah jujur pada dirimu. Teruslah berjalan meski perlahan. Tidak perlu membuktikan apapun, tidak perlu menjelaskan perjalananmu pada siapapun. Biarkan hidupmu yang berbicara. Hanya jika hari ini hatimu terasa tersentuh, jika kata-kata ini seolah menggambarkan hidupmu, maka percayalah, ujianmu benar-benar hampir selesai. Kamu sedang memasuki fase bahagia yang lebih dewasa, dan semesta akhirnya berpihak padamu. Tenang, bernapas, dan bersiaplah. Karena setelah semua ini, hidup tidak lagi mengujimu. Hidup akan memelukmu.